Oke guys, nih ini punya Toyota Soluna ya, Toyota Soluna, kelihatan nggak tuh tipenya? Jadi masalahnya itu tidak keluar tegangan. Nanti kita coba cek dulu ya, apakah diodanya atau lilitannya atau IC regulatornya. Oke, ini guys ya, penampakannya seperti ini. Oke, kita coba buka. Ada 3 baut di atasnya, bisa pakai obeng, bisa pakai kunci 7 atau 6 ya. Ini kita kendorin dulu, kendorin atau dilepas, ditarik begitu bisa diangkat, atau kita copot sekalian bisa, biar tidak hilang. Oke, jadi ini dioda rectifiernya, ini regulatornya ya. Dia kelihatan dari posisinya, bentuk fisiknya juga seperti pendingin heatsink aluminium. Kita coba buka sekarang. Ini dulu, ini satu, bentar guys, sorry. Ini 2, bisa kita ini posisi cool ada di sini ya guys, carbon brush. Kita coba perbaiki. Ini kita cabut dulu. Ini coolnya, posisi coolnya masih bisa dipakai ya, tapi kalau mau diganti boleh. Tapi sepanjang ini kalau kita cabut karetnya begini, ini karet nih, pelindung dari kotoran ya. Ini bisa kita lepas, ini karet nih. Ini coolnya di sini. Untuk mengganti ini kita harus melepas solderan yang ada di sini. Kita solder ulang, kita bolong ini, nanti bolong, kita solder, ada kabelnya, ada pernya di dalam sini. Nanti kita cek bagian ini, terlihat masih bagus. Kita cek di bagian dioda dan IC regulatornya. Ini kita cabut. Ini IC regulatornya guys. Tuh. Sebentar saya bersihkan dulu.
sudah saya bersihkan, saya lap pakai lap basah atau tisu basah boleh. Memang dia sedikit menempel ya. Terlihat ini sepertinya kapasitor ya. Dari bentuknya ada kaki dua dan bagian dalamnya kita tidak bisa melihat kecuali dibongkar ya. Oke, nanti kita ukur satu-satu. Kemudian kita harus membongkar bagian dioda. Ini bagian diodanya guys, ini terminal positif. Oh, kita tes dulu ya. Ini terminal positif. Ini kita letakkan dikali 1 ya untuk pengecekan. Kita coba bagian stator, rotornya berjalan ya, ada koneksi. Coba kita lihat pada ground apakah ada koneksinya untuk mengetahui si lilitannya tidak bocor. Ternyata tidak, rotor baik-baik saja. Terus kita coba cek lagi bagian output. Karena ini dioda, kita letakkan probe positif, probe merah, tes lead yang merah ya, ke bagian plus. Ini plus ya, ini plus. Coba kita buka, ini bagian plus. Kita buka, ini kita buka dulu. Di sini terminal B plus. Kita coba langsung kepada ground, apakah menyambung? Tidak. Oke. Oke, tidak ada koneksi ke body, berarti tidak short body. Kalau dia ada koneksi seperti ini naik, berarti bagian diodanya sudah konslet body ya. Kita coba ke pin yang kalau ini langsung ya ketemu ke probe positif, ini menuju ke rotor ya, masuk, dan diodanya adalah di sini. Kalau dibalik harus tidak berjalan, itu tanda dioda yang bagus. Kalau ada naik sedikit pun itu berarti diodanya telah mengalami kebocoran. Oke, good, bagus. Kita coba lagi nah ini jalur yang masuk ke IC regulator. Kalau ini dua ini dia masuk ke sini, ke carbon brush. Jadi posisinya begini. Oke ya, kita coba posisinya begini. Nah, kita coba di bagian outputnya, yang masuk ke output dari dioda masuk ke regulator. Apakah ada short circuit? Sepertinya ini sudah tidak ada resistansi ya guys, karena sudah 0, titik hambatnya sudah 0 ohm. Kalau kita balik, nah terlihat berarti dioda sudah mengalami kebocoran. Seterusnya pada pin dari pengeluaran stator
lilitan statornya pasti sudah mengalami kebocoran. Ini berjalan 0 ohm, kita balik probe-nya tetap 0 ohm. Ini berjalan, kita balik tetap 0 ohm. Ini berjalan, kita balik tetap 0 ohm. Semua ya, tanpa terkecuali. Berarti dioda ini telah mengalami kebocoran. Jadi dia tidak menyearahkan, malah membuat tegangan output dari 3 pasa lilitan stator langsung menuju ke IC regulator. Ya, semoga IC ini masih bisa kita pakai ya. Kita coba bongkar dulu ini lilitan. Stator ya. Satu. Ininya jangan lupa kita luruskan dulu. Ya, kita butuh tang di sini. Bisa mungkin pakai ini. Oke. Semua kita luruskan untuk mengeluarkan dioda ini dari tempatnya. Oke, satu lagi. Jadi guys, di antara keempat terminal ini, salah satunya adalah ground ya, atau pentanahan yang biasanya langsung terhubung ke sasis. Ciri-cirinya adalah kawat di ujungnya itu, karena di sini ada 3 pas, harusnya dia ada tiga kawat ya. 3 kawat dijadikan satu, keluarnya satu. Itu berlaku untuk semua motor pas, motor lebih dari 1 pas maksudnya. Oke, satu. Oke guys, cepat tuh terlihat. Ini kita lihat ciri-ciri grounding atau sasis atau min adalah si kawatnya ada 3 biji ya, 1, 2, 3 disatukan, sedangkan yang lainnya cuman satu-satu. Inilah bentuknya. Dan terlihat spoolnya baik-baik saja guys, cuman kotor debu ya.
Coba kita ukur dulu apakah ada konslet body atau tidak. Oke, kita ukur lagi. Anggap saja kita ambil bodinya di sini. Body sama body, karena belum dikoneksikan berarti belum menyentuh ya. Pasa body, pasa 1, pasa 2, pasa 3 semuanya aman. Dan kalau kita ukur dari 0 terhadap pasa akan menyambung semua. Oke ya. Oke. Untuk melihat apakah diodanya betul-betul jebol, bisa kita cek di sini. Seperti ini. Nah, ini plus, ini minus, berjalan. Ini berjalan. Letakkan huruf merah seperti tadi di terminal output B+. B+ itu ada tulisannya di sini ya, B. Biasanya di listrik arus lemah, tegangan input itu atau output dilambangkan dengan B, dan ada yang menambahkan tanda plus di sana. Kita lihat apakah bisa, apakah kontak ini oke. Dibalik tidak berjalan, dia berarti oke. Ini langsung ke sini, dibalik tidak berjalan. Kalau sejalur dia berjalan, sifat dioda ya. Kemudian yang ini berjalan, dan yang ini tidak berjalan. Yang ini nah ini dia bocor ya. Kalau dibalik harusnya tidak berjalan. Jadi penyearah itu satu arah perboden, bisa ke kanan saja atau ke kiri saja, atau lebih jelasnya bahasa elektroniknya dari anoda ke katoda atau katoda ke anoda ya, tergantung fungsinya. Oke, ini berjalan, ini berjalan. Oh, ini tidak berjalan guys. Ini bocor sedikit. Coba kita balik. Ini bocor ya. Ini bocor. Oh, ini bagus guys. Maaf, koreksi. Ini bagus sebelah sini. Tidak masalah. Kalau terhadap plus kita, oh sudah ada kebocoran guys. Sudah ada kebocoran, jarumnya naik. Tapi karena ini kali 1 tidak akan terlihat. Coba kita tambah jadi kali 100. Tuh, itu sudah bocor ya guys. Seharusnya dia tidak naik. Bocor ya, bolak-balik. Ini pasah yang ketiga, ini sama bocor. Kita balik. Oh, ini putus malah, tidak berjalan ya. Ini, wah ini kacau. Ini betul-betul jebol.
dibalik berjalan, wah bolak-balik. Semoga tidak mengenai regulatornya ya, karena arus AC-nya langsung masuk ke regulatornya. Nah, setelah itu kita cek yang ini, oh ini pun sama, kita balik, tetap sama bocor ya, dan ini pun sama, kita balik, tetap bocor. Oke, pasti kita pastikan ini diodanya rusak. Nih guys, bentuknya seperti ini. Jadi ya, di dalam sini sebetulnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dioda. Ini dioda dengan ampere yang tinggi guys ya. Dan kita bisa beli persatuan diodanya kalau mau memperbaiki secara ekonomis. Bisa kita, oh terlihat guys tuh, lemnya pun sampai pecah begini corannya, karena saking terlalu panas. Karena terlalu panasnya dia sampai tidak bisa menahan, tidak bisa ngebuang panasnya kemana-mana, sehingga diodanya hancur ya. Oke guys, jadi penampakannya seperti ini. Dan kalau mau memperbaiki bisa saja dengan membongkar satu persatu solderannya ya. Oke guys, kita lanjutkan pengecekan di bagian regulator. Oke guys, kita cek regulatornya apakah ada yang hambatannya sudah melonjak. Ini jadi guys, ini pentanahannya di sini ya, groundingnya yang masuk ke sasis. Jadi minnya ada di sini. Kalau ini dia langsung ketemunya isolator ya, bukan induktor kayak gini. Jadi bisa dipastikan ini bagian groundingnya masuk ke sini. Kita coba tes satu persatu. Ini guys, tidak berjalan, perutnya berjalan, perutnya di 2 ya, karena baterainya udah mulai berkurang. Ini tidak berjalan, ini tidak berjalan, ini tidak berjalan, dan ini lanjutan dari grounding 1 heatsink ya. Ini untuk ke indikator di dashboard, tidak berjalan semua. Dipastikan regulator ini aman ya. Coba kita balik.
Oke, ini aman, dibalik juga aman, ini aman, ini aman, aman. Oke guys, coba kita tes dari ini bagian input dari ini, dari bagian sini posisinya tadi seperti ini ya. Ini output dari dioda memberi tegangan ke regulator. Jadi regulator kita coba terhadap min aman ya, tidak ada short. Oke, ini terhadap cool kemungkinan ada sedikit, oh tidak ada juga. Ke indikator, oh indikator ada. Kita balik, oh kalau dibalik dia dapat. Ini juga ada, tapi ini resistansi rangkaian pendukung di dalam regulator ya, bukan berarti dia short. Nanti kita coba lagi, kita coba dulu bagaimana hasilnya. Setelah ini mungkin kita lanjutkan ke part 2 ya, berhubung hari sudah mulai tengah malam, hampir jam 2 sekarang saat ini. Kita lanjutkan besok setelah spare partnya datang. Oke. Dan nanti kita update juga harga spare partnya berapa untuk Toyota Soluna. Ya mungkin dari tahun berapa ya, 93an sampai dengan saya kurang hafal tahunnya, sampai produksinya tahun berapa. Nanti kita coba cek lagi setelah barangnya datang, spare partnya datang. Oke guys, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.